Halo, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Mega Aprilia Susanti dengan NIM 43220110132. Saya di sini ingin mempresentasikan ringkasan modul 1 sampai 7 untuk mata kuliah English for Business untuk memenuhi kekurangan absensi saya. Sebelumnya izin untuk Miss Mona dan untuk Miss Mona saya menggunakan dua bahasa, yaitu bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Yang pertama, making a career in accounting. Nah, untuk di tengah ekonomi yang sulit ini, di tengah susahnya mencari pekerjaan, untuk bidang akuntansi atau accounting itu masih sangat dibutuhkan dan masih banyak perusahaan-perusahaan yang mencari staf-staf akuntansi. Jadi bisa dibilang dalam bidang akuntansi itu masih sangat stabil. Nah, yang kedua, untuk lulusan fresh graduate atau lulusan baru yang ingin bekerja dalam bidang akuntansi, terutamanya untuk mungkin yang sudah menyelesaikan masa studinya untuk S1, setelah S1, dia itu salary-nya tidak terlalu rendah atau bisa dibilang cenderung tinggi karena kembali kepada poin 1, masih banyak dibutuhkan. Nah, yang ketiga, bidang akuntansi itu bisa bekerja di publik atau swasta. Jadi akuntansi itu bisa bekerja di perusahaan swasta dibutuhkan, di pemerintah dibutuhkan. Nah, yang terakhir adalah bekerja di bidang akuntansi itu memiliki challenge, yaitu ketika penutupan buku atau pada saat pelaporan pajak, kita itu bekerja extra long, jadi bisa dibilang lembur. Untuk audit itu bisa sampai pagi, atau untuk staf-staf akuntansi yang lainnya untuk mempersiapkan laporan itu mungkin bisa lembur berhari-hari. Dan bisa juga atasan-atasan kita itu menaruh ekspektasi yang tinggi terhadap kita, jadi kitanya kayak. Selanjutnya adalah bisnis strategi. Bisnis strategi itu sangat penting untuk perusahaan, karena dari bisnis strategi itu bisa menentukan kesuksesan suatu perusahaan, di mana kita sudah menstrategikan baik itu keuangannya, atau misalkan pegawainya, atau ide-ide untuk perusahaan yang lainnya, penjualannya, seperti itu. Jadi bisnis perusahaan itu sangat penting. Selanjutnya adalah audit. Audit itu adalah kita mengecek suatu perusahaan, mengaudit suatu perusahaan, apakah ada terjadi kecurangan atau enggak. Nah, tipenya ada internal dan eksternal. Tujuannya adalah untuk memverifikasi data dan mendetek kecurangan. Biasanya audit itu bisa juga dari audit pajak atau audit keuangan lainnya. Nah, tekniknya adalah mengambil sampel, cross checking, biasanya habis itu dianalisis sama auditornya. Selanjutnya ini salah satu contoh. Jadi kayak kalau kita sering belanja online, ini salah satu contoh adalah pengiriman Amazon dan UPS. Yaitu teknik untuk order dan delivery dari Amazon adalah dibantu dengan UPS help Amazon with fast delivery and logistic. Jadi di mana UPS itu membantu Amazon dengan pengiriman dan logistik yang cepat. Terus fiturnya itu ada order tracking atau pelacakan pesanan, return tools, pengembalian, dan online billing, yaitu penagihan secara online. Nah, hasilnya adalah layanan yang lebih baik dan efisiensi biaya. Jadi Amazon itu memberikan layanan yang lebih baik kepada customer-nya dan menekan biaya, menekan cost untuk penagihan dan lain-lain. Seperti ini contohnya. Nah, selanjutnya adalah bisnis grammar fokus, di mana ada kata kerja modal atau kata kerja modal kemungkinan atau modal facts of likelihood. Itu digunakan untuk menyatakan tingkat kepastian dalam konteks bisnis. Misalnya will itu kepastian penuh. Contoh, perusahaan akan meluncurkan produk baru bulan depan. Nah, sold itu adalah dugaan kuat atau kesimpulan logis. Contohnya, there must be an error in the report. Pasti ada kesalahan dalam laporan, seperti itu dugaannya. Dan untuk selebihnya bisa lihat di sini dengan contoh kata kerja modal dan beserta contohnya. Selanjutnya adalah ada useful dialogue and language function atau fungsi bahasa. Nah, menanyakan arah, asking direction, menanyakan bisakah Anda memberi, can you give me direction, atau bisakah memberikan saya arahan, atau membuat pesanan, we are ready to order, introduction a company, memperkenalkan sebuah perusahaan, kayak kami we employ 500 people, kayak kami mempekerjakan 5.000 orang, atau customer request,
lebih sulit. Jadi kalau terjadi kesalahan, kita lebih sulit melacaknya dalam sistem. Jadi misalkan kesalahannya manual, kayak kita lebih sulit menganalisa kesalahan di mana kita melakukan kesalahan-kesalahan dalam melakukan laporan keuangan. Kesimpulan, English is essential in accounting and business. Jadi bahasa Inggris itu sangat penting dalam akuntansi dan bisnis, karena untuk pada era saat ini di mana bahasa Inggris itu adalah bahasa kedua setelah bahasa Indonesia, atau mungkin bahasa yang general yang bisa digunakan untuk kita menawarkan bisnis kita kepada klien-klien asing. Nah, yang kedua, fokus pada komunikasi, tata bahasa, dan kosakata, di mana kita harus banyak lagi mempelajari tata bahasa dan kosakata yang berada di lingkungan pekerjaan atau di lingkungan bisnis. Nah, yang ketiga, manfaatkan teknologi untuk efisiensi dan akurat. Jadi kita harus bisa memanfaatkan teknologi untuk mempersingkat waktu dan akurat, karena kalau terlalu banyak